Dalam sidang hari ini, pengacara terdakwa Ferdy Sambo menekankan adanya kejanggalan dalam kesaksian Eliezer yang dicoba dibuktikan lewat CCTV. Lalu pertanyaannya bagaimana hakim akan menilai hal ini? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun. Selamat malam Prof. Gayus. Selamat malam Mbak Ditya. Prof. Gayus, kalau kita lihat nampaknya pengacara Sambo ini sedang menguji konsistensi keterangan Eliezer. Tapi bisakah bantahan soal Sambo tidak menggunakan sarung tangan ini kemudian digunakan? Cukupkah? Begini, hari-hari ini memang ada perebutan antara saksi untuk saling menyelamatkan diri. Perebutan siapa yang bisa lepas dari jeratan pembunuhan berencana. Karena apa? Karena saksi-saksi ini bukan saksi yang utuh. Saksi mahkota, mereka juga mempunyai posisi sebagai terdakwa, sehingga masing-masing menyelamatkan diri dengan cara mengungkapkan bisa benar bisa salah untuk menyelamatkan dirinya. Ini dimensi tidak utuh, dimensi saksi semestinya tidak terbeban dengan dakwa sebagai terdakwa. Dimensinya ingin menyampaikan yang benar kalau saksi. Ini saksi mahkota, tidak selalu bisa dipercaya. Jadi hakim perlu mendengarkan pihak-pihak lain sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu ahli. Ya, jadi ini pengecualian. Kita akan menghadapi seperti ini hari-hari ini karena semuanya saksi mahkota. Jadi saksi yang juga berkedudukan sebagai terdakwa yang ingin menyelamatkan diri, lempar-melempar siapa yang diharapkan bertanggung jawab sebagai pembunuh berencana yang ancaman hukumannya maksimal mati. Nah, di sini mempertaruhan. Sementara Eliezer juga sebenarnya terdakwa, hanya diposisi sebagai saksi, ditambah dia sebagai JC atau Justice Collaborator. Ini juga berbeda lagi. Dia berusaha secara kuat agar dia meraih prestasi dia dalam kedudukan sebagai JC. Ini tentu pembuktian sebagai layak bahwa ia dijadikan Justice Collaborator, begitu ya? Ya, ini hak hakim untuk menentukan, bukan LPSK atau JPU yang memintakan dia sebagai JC dan dikabulkan, tetapi hakim menentukan apa dia layak sebagai JC dengan kehormatan. Tapi kalau, maaf saya potong Prof, kalau kemudian dicoba, ini kan serangan pertama ibaratnya yang menggunakan CCTV menjelaskan bahwa sarung tangan tidak digunakan, Ferdy Sambo membantah keterangan dari Eliezer sebagai Justice Collaborator. Ini dampaknya akan seperti apa pada posisi Eliezer? Ya, tentu merugikan bahwa dia telah menjelaskannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dia harus mempertahankan itu dengan baik. Dia mempertahankan kedudukannya itu sehingga dia berhasil menjadi JC. Ini yang saya lihat dari saksi yang memang juga berkedudukan sebagai terdakwa dan Eliezer sebagai JC tambahannya. Itu harus dia pertahankan betul-betul, kalau tidak bisa digugurkan oleh hakim. Tapi seberapa penting nggak sih sebenarnya, Prof? Ada juga pertanyaan kenapa kemudian harus dibuktikan Sambo menggunakan sarung tangan ini benar atau tidak? Atau yang diincar memang lagi-lagi tadi seperti Anda katakan, Eliezer berbohong? Betul. Jadi di sini kan sebenarnya secara pandangan hukum dan akibatnya tidak ada keterangan sarung tangan, menggunakan atau tidak sama saja sebenarnya, hanya ini terfokus kepada seseorang berbohong atau tidak dalam keterangannya di pengadilan ini. Nah, ternyata Eliezer dinilai sudah tidak tepat untuk keterangannya. Itu antara lain, ini masing-masing saling berebut posisi ini supaya jangan masuk kepada pelaku yang kena 340, itu kira-kira pandangan saya seperti itu. Nah, ini juga pernah terjadi di kasus yang lain, Marsinah, saya selalu ingatnya kasus itu. Karena hal seperti ini hakim ragu untuk menghukum, maka semuanya dibebaskan. Padahal itu semua terdakwa pembunuhan berencana, 9 orang. Nah, tapi karena hakim ini kredibel sekali, publik mempercayai sekali Pak Adi Andoyo, maka tidak ada masalah. Semua dibebaskan karena hakim tidak mau melanggar asas bahwa lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah, atau menghukum orang yang belum jelas dia bersalah apa tidak. Itu asas bagi hakim untuk memutus perkara. Oke, keraguan hakim yang diincar. Ya, kalau kita sedikit merujuk kepada status CCTV ini, Prof, kan ahli juga menyatakan bahwa ia menerima CCTV tidak dalam kondisi utuh, tercecer, bukan dari DVR. Bagaimana hakim akan menilai ini? Hakim akan menilai keahlian ahli dalam menggunakan alat, sehingga
kalau dikatakan tidak ada alat yang bisa menjadikan dia menguraikan, tapi dia tidak boleh menjudge bahwa itu tidak terjadi atau tidak digunakan. Seperti ada saksi mengatakan saya tidak punya hasil visum et repertum, berarti ini tidak ada, tidak bisa begitu. Kalau tidak ada alat bukti digunakan oleh ahli, maka ahli tidak boleh menjudge bahwa itu tidak terjadi atau itu terjadi. Dia harus mengatakan bahwa tidak ada alat, saya tidak bisa berpendapat. Itu yang harusnya, si hakim yakin. Kan tidak ada alat bukan berarti tidak ada perbuatan, karena dia tidak mau menggunakan alat itu saja, dia tidak mau membuat visum misalnya karena suatu hal, maka bukan berarti perbuatannya tidak terjadi. Hanya dia tidak ya. Tapi kalau dilihat dari yang ada saja, ini kan tentu masih berjalan ya Prof ya. Kalau dilihat dari yang ini saja, apakah kemudian cukup untuk meyakinkan hakim bahwa benar perbuatan itu terjadi? Ya, ukuran hakim kan sebenarnya saksi. Ini bukan semuanya saksi yang saksi mahkota. Itu hakim sulit untuk memperhatikan semua yang disampaikan, diterangkan. Kemudian ada yang ahli, dari dua itu ditambahkan hakim menjadi petunjuk. Hakim percaya atas kejadian apa, keadaannya seperti apa, perbuatannya seperti apa. Apakah itu masuk di dakwaan. Nah, jaksa mulai persiapan ini. Jaksa mulai persiapan agar dakwaan itu sempurna. Sehingga itu pihak-pihak itu dimensi-dimensi JPU, dimensi saksi, dan nantinya menjadi dimensi hakim untuk memberi keadilan yang seadil-adilnya, yang adil bagi semua, bagi korban, bagi pelaku, dan bagi negara, sehingga negara mempunyai kredibilitas bahwa keadilan di Indonesia ini masih baik dan bisa diharapkan. Tanggung jawab yang begitu besar. Pertanyaan terakhir, kalau besok adalah kesempatan terakhir bagi jaksa, Prof, untuk menghadirkan saksi, mengingatkan juga ada ahli digital forensik ya, yang baru bisa akan besok dihadirkan. Apa saja kemudian keterangan yang wajib dihadirkan supaya memperkuat dakwaan? Saksi ini kan dari berbagai pihak. Ada saksi yang meringankan dan memberatkan. Kalau ahli kan satu. Walaupun didatangkan oleh siapapun, ukurannya keahlian. Nah, oleh karena itu, keahlian itulah yang diharapkan oleh hakim untuk menjadikan keyakinan hakim sebagai ahli yang menjelaskan. Ahli tidak boleh mengatakan bahwa tergantung alat. Semua alat yang digunakan itu tidak ada misalnya. Nah, lalu saksi memberi pendapatnya adalah ini tidak terjadi, ya tidak boleh begitu. Karena alatnya tidak ada, bukan berarti tidak terjadi, tapi bisa mungkin tidak diungkapkan dengan alat. Oke, jadi keterangan ahli kemudian akan dimanfaatkan oleh hakim, kemudian juga nanti kan ada saksi-saksi mahkota yang kemudian akan dimanfaatkan betul oleh jaksa untuk memperkuat dakwaannya, kurang lebih seperti itu ya Prof ya? Ya, betul sekali. Kemudian bagi saya, untuk ahli pun harus ahli atas ahli. Jadi tadi saya temukan ahli forensik tadi ada perbedaan. Itulah ahli. Jadi ahli pun harus ada ahli yang menguji keahlian ahli itu. Jadi ahli tidak pernah sendiri. Kasus kopi sianida juga ahlinya banyak sekali itu dari Australia dan lain-lain. Jadi ahli harus ada ahli lain yang bisa mengukur. Oke, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Mantan Hakim Agung Prof Gayus Lumbun sudah bergabung bersama kami. Sehat-sehat terus Prof. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Nidia. Terima kasih, selamat malam. Saudara, usai jeda kami akan